daun salam, kue opak, jawab salam harus kompak. Goreng opak dina bulan, yang jawab salamnya belum kompak biasanya ngulang. Dina bulan bambu naik, sing goreng teh sing harum teh harga-harga naik. Dan wae bambu naik, nu penting ka sawah loba beurit. Dan wae harga naik, nu penting loba duit. Amin. Amin. Nu amin berarti teu boga duit. Tarik. Berikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni bidini wa alimni hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri min huma nasina. Amin. Wa alimna bidzikri min huma jahilna. Amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'ad suryalaya mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghas Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Yang kita muliakan khusus pemirsa Dr. Kiai Haji Syuhudul Anwar, saya mohon dengan segenap kebeningan hati kita doakan semoga segala kesempurnaan karomah, amanah, ilmu dari Syekh Muhammad Abdul Ghas Saifullah Al-Maslul disambungkan, diturunkan kepada dzurriyyah beliau yang ada di tengah-tengah kita. Allahumma alif baina karamati wa ma'unati wa ulumi wa amanati ila Kiai Syuhudul Anwar. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Yang Allah muliakan pemangku manaqib beserta yang hadir di sini. Semoga segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, dijaring dari segala mara bahaya. Amin. Kita semua digampangkan milik dan rezeki di tengah-tengah berbagai kesulitan dengan karomah pemirsa Abah. Al-Fatihah. Bulan ini bulan Ramadan ke-6, disebut juga bulan Sofar, bukan Safar. Kalau Safar pakai sin, artinya dolanan, jalan-jalan. Makanya yang suka jalan-jalan disebut si Safar. Bisa jadi anu lahirna bulan Safar pagaweana leuleumpangan. Yang benar adalah Sofar, bukan Sofar. Sofar bahasa Inggris, artinya begitu jauh di mata, dekat di hati, kabogoh. Tapi kalau dekat di mata, jauh di hati, cileuh. Ada yang bisa ini. Kau adalah yang dekat di mata, jauh di hati, cileuh. Jawa rahimahullah, bulan Sofar ini ada 3 hurufnya, yaitu Sod, kemudian Fa, kemudian Ro. Sod itu artinya Sofaul Qalbi, yaitu bulan. Bagaimana bulan ini adalah bulan untuk berusaha terus untuk menyucikan qalbu. Sedangkan Fa adalah al-fana. Kalau nanti kita terus menyucikan qalbu, maka yang ada tinggal satu, yaitu Allah saja. Tapi itu tidak akan bisa kalau tidak ada roh.
Roh itu apa? Riyadun nafsi. Kita ambil yang terakhir yaitu Riyadun nafsi. Jadi kita tidak akan sampai kepada sofaul qulub. Kita tidak akan bisa sofaul qulub kalau tidak memfanakan dulu. Apa yang harus difanakan? Nafsu. Ingat pada waktu itu nafsu itu yang mengenap-genap hanapun nya eta awas. Gimana caranya? Ya kita harus riyadun nafsi, riyadun nafsi. Kita harus riyadoh. Riyadoh itu ada dua, ada riyadoh badaniyah, ada riyadoh ruhaniyah. Nafsu itu bangsa ruhani, tapi efeknya kepada jismani. Nah, bapak ngagayam, makin nafsu. Gabah, ada harap kue naon eta. Itu kapagean soalnya. Kalau dikiai, baiklah dibungkuskan. Jemaah rahimahullah, itu semua gerakan badan kita itu salah satu drive-nya adalah nafsu. Hanya si nafsu ini harus kita ketahui. Makanya yang paling penting pada bulan ini, pada khidmah ilmiah ini, kita harus tahu ilmu nafsi, ilmu tentang nafsu, supaya ulah nafsu. Tapi eta nafsu kudu dipakai. Kumaha carana? Masya Allah, pada saat kemarin milad pangresa Abah, itu ada kejadian yang sungguh harus jadi pembelajaran bagi kita. Punten, ini penafsiran saya. Naon sababna Abah teu naik onel-onel tapi naik singa depak. So. Itu luar biasa. Saya kan mohon maaf bahasa Jermannya tukang kakaratak gitu. Abah tahu itu? Oh iya tukang kakaratak teh. Saya menemukan satu kitab di kalau kita lagi sholat di ruang kita itu di raudhah di tengah menghadap kiblat, itu di sebelah kanan sudut kanan atas. Itu ada kitab namanya Ra'aitullah. Kalau nggak salah 2 jilid apa itu suka karata. Di kitab itu judulnya dahsyat. Ra'aitullah, aku melihat Allah judulnya. Pengarangnya Profesor Dr. Mustafa Mahmud. Saya baca, kok isinya kisah-kisah gitu. Jadi kayak dongeng gitu ceritanya. Ternyata itu adalah kisah-kisah spiritual. Dan kisah yang pertama dibuka dengan cerita. Ada seorang tukang sirkus yang dia bisa mengendalikan singa. Yang singa itu bisa dia kendarai, bisa dia jadikan untuk alat mencari uang. Itu namanya singa monyet. Tetap meneng apa memuja karena monyet. Kita sisi jalan nih. Tungkan itu. Membawa monyet ya kan duitku monyet. Diberi daharku kalau itu era monyet saja bisa cari duit. Jamaah rahimahullah, si tukang sirkus ini ternyata itu adalah orang yang dia itu kalau menurut kita mah ya tukang si aprak gitu. Akhirnya dia ngaprak keluar ke satu tempat savana, dia ketemu singa. Dan ternyata singa itu hampir membunuh dia. Tapi karena dia punya akal, akhirnya dia menghindar. Lalu dia pelajari tentang karakter singa yang buas itu. Yang singa itu yang tahu adalah menerkam manusia, yaitu si orang itu. Dia pelajari, oh begini singa itu karakternya, kenapa dia ganas seperti itu. Akhirnya dia pelajari, diwawuhan, dioconan, sampai tahu kelemahannya. Sampai pada akhirnya singa itu dia taklukkan. Terus dibawa ke mana? Ke mana? Geger banget. Kayak jelema nu nungtun singa. Coba aja nungtun rana. Geger oke. Rana singa maksudnya. Belum selesai saya. 5. Akhirnya singa ini jadi tontonan. Dan si singa yang ganas itu luar biasa. Bisa dia taklukkan sampai pada akhirnya bisa dia kendarai. Seperti itulah nafsu. Anda lengah, Anda tidak tahu, Anda yang diterkam. Tapi kalau Anda tahu caranya, karena Anda diberi akal dan hati,
maka singa sehebat apapun ternyata bisa dikendalikan. Tapi tetap jangan lengah, karena banyak tukang sirkus yang pada akhirnya ketika singa itu lapar, tidak tahu cara memberi makannya, akhirnya tetap dimakan. No bedana bapak yang nafsu. Itulah salah satu penggal kisah dari kita beraitullah. Makanya kita bisa nanti banyak tong di kolototan wae, Pak, itu teh ilmu. Nah, apakah itulah ilmu nafas? Tapi kalau dalam dunia akademik, ilmu nafas ini sering diterjemahkan psikologi. Tidak cocok, Pak. Dan ilmu nafas nu paling jero mah tidak ada lagi di dalam ilmu tasawuf gitu. Nah, karena itu maka pada khidmah ilmiah ini kita sedikit untuk membongkar ilmu nafas ini. Istilah nafas dalam kehidupan sehari-hari dengan kajian ilmiah sangat berbeda. Kalau menurut kehidupan sehari-hari, nafas itu selalu konotasinya jelek karena nafas diterjemahkan nafsu. Salah satu definisi nafsu kan yang tadi definisinya menap-menap, hanapun susu. Kita kan PST ya, penggemar susu tanpa gelas. Tutup pabriknya di sana. Tapi saya membaca artikel jurnal ilmiah, ternyata yang salah satu yang bisa menghindarkan dari kanker payudara itu kalau sering dihisap. Tarik tinggi mah serius, Pak. Sanes-hoak. Saya baca di jurnal. Jadi kalau misalnya tidak pernah, mungkin ya banyak yang tertinggal di dalamnya itu yang menjadi kanker itu. Jadi pulang dari sini coba diamalkan dulu. Maksudnya yang halal. Jadi datanglah ke rumah punten gitu. Terapi kanker. Ya, nafsu apa itu? Yaitulah salah satu nafsu dan dorongan yang ada di dalam diri kita. Nafsu biologis. Makanya menurut Al-Quran nafsu itu tidak jelek semua. Kalau kita membaca kitab Miftahus Sudur ada dua ayat, 4 ayat atau 3 ayat dari 2 surat. Di Muqaddimah Miftahus Sudur ayat ini dipakai. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu moto dari Muqaddimah Miftahus Sudur. Begitu saya buka berbagai macam tafsir, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ternyata itu dirangkum oleh pangersa guru agung kita, pangersa Syekh Ahmad Soibul Wafatajul Arifin. Kenapa mukaddimahnya di dalam kitab Miftahus Sudur itu ayat itu? Karena ayat ini ada di dalam Quran surat Asy-Syams, dan ternyata ayat inilah yang ketika diistinbat. Di istinbat itu ada ayat Al-Quran yang jago teorinya bisa diturunkan menjadi teori, Pak. Itu istinbat namanya. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang kalau orang itu kecerdasannya luar biasa, ilmunya cukup, ternyata dari satu ayat Al-Quran, dari satu kalimat Al-Quran bisa diturunkan berbagai ilmu dan hukum. Cara menurunkan langsung dari ayat Al-Quran menjadi teori dan ilmu itu namanya istinbat. Makanya nanti ada istinbat, ada istiqro, ada iktibas. Itu ilmu-ilmu yang dimiliki ya oleh orang-orang yang tinggi. Pangersa Abah mursyid kita, wah itu luar biasa. Dari satu kalimat saja dari ayat Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang disederhanakan oleh beliau dan menjadi dasar pengamalan kita. Itu yang hebat. Makanya kan saat ini yang harus kita sadari bersama, tidak terlalu salah saudara-saudara kita menggembor-gemborkan bagaimana Al-Quran itu dibaca, ada tahsin, ya, ada tajwid, ya, dan lain-lain. Tapi jangan diposisikan bahwa dengan membaca Al-Quran dan baik dan benar, lalu dihafal berjuz-juz itu sudah segalanya. Itu yang harus diingatkan. Karena Al-Quran bukan hanya untuk ditalar dan dibaca. Dibaca dalam arti tartil, bukan. Lebih daripada itu diamalkan. Nah ini bagaimana cara mengamalkannya? Teorinya menurut Al-Quran diturunkan jika diistinbat. Ayat yang tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, 2 ayat sebelumnya di dalam Quran surat Asy-Syams itu ternyata gudang dan pintunya dasar daripada ilmu nafas itu.
Karena 2 ayat sebelumnya, ayat itu menyatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itu kuncinya. Itu kunci ilmu nafas. Itu kunci rahasia ilmu nafas. Sekarang misalnya banyak teori-teori, tapi kalau dasarnya bukan ini, itu hanya teori dan kajian. Sekarang ini kan lagi rame kajian. Emang Amalia cukup ku kajian. Dan jelema teh kajian. Oh, ya kajian maksudnya. Aya nu gaduh putra teh teu kahaja apa cenah kajian. Lain teu kahaja tapi bisa kumaha eta teu kahaja na kumaha ngahaja. Arti kumaha kajian itu adalah perlu dikaji, Pak. Orang teh makhluk kajian. Maksudnya untuk dikaji. Pada diri manusia itu kan yang kita tahu cuma 2 tadinya. 1 jismani, 2 ruhani. Sekali lagi jangan jasmani, awas kalau sudah tahu. Jasmani mah balannya jas hujan kan. Jismani, inilah badan tampilan kasar kita. Yang di dalam sekali itu ruhani, kita tahu cuma itu. Nah, ruh itu juga ada 2 nanti garis besarnya. Yang 2 itu dibagi 2 lagi, jadi ada 4 kalau menurut Tuan Syekh. Dan itu bisa kita rasakan. Ada ruhul hayat yang itu tinggal di tubuh kita. Karena kalau dia pergi, punten jadi bangke kafe. Tapi ada ruh yang oleh Allah pada waktunya tertentu ditarik oleh Allah. Dan ketika ruh ini ditarik di genggaman Allah tidak dilepaskan, maka kesadaran kita hilang. Tapi orang ngapan kene. Itu yang namanya ruh yaqoh. Ketika ruh ini digenggam oleh Allah, ditarik gitu. Tapi benang-benangan teng kene, aya benangan teh pangan tong ngomong. Saat lamun eta benang narungan teng we kitu digunting pae. Apa itu? Ruh yaqoh. Ketika itu hilang, maka pendengaran kita hilang nyata. Ini mah mengerutan je. Segala tekatnya ini. Tiba-tiba segala tekatan kok. Tapi ngap-ngapan kene, tanu ngap-ngapan mah itu ruh hayat. Tapi nu ngaleungit eta mah sampai penciuman hilang, pendengaran hilang ya. Pendengaran ieu. Ya. Jadi apa yang dicabut oleh Allah itu dalam Quran surat Qaf. Digenggam oleh Allah, ditarik, disimpan oleh Allah. Ayam malaikat kena jagana. Apakah itu? Ruh yaqoh. Begitu itu hilang, beureum ningali leungit, socak leungit paningalina, pangamung leungit angseuna, pangdangu leungit pandengaranana. Itu ruh yaqoh kita lihat. Kita lamun Allah tukang beberian, tukang misalnya cek Allah tesia teu balik wae. Malaikat tong dibalikeun deui. Nah, itulah orang yang dia bangun itu ketika sadar di alam kubur. Maka lamun arek sarete doana naon cing? Allah kasum. Oh, nyatana naon lah. Berarti lamun arek sarete dahar teu minum puasa teu salah oge sih. Salah oge eta mah jiga doa kapanggih jeung pocong jeung jin. Doana teh eta Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kabur, Pak. Sieun di dahar aja. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kabur, Pak. Itu ruh yaqoh. Nah, ternyata antara jismani dengan ruhani itu ada agregat yang ketiga. Jismani makasar karesepna kepada kehidupan duniawi dan syahwat. Ruhani mah hanya ingin kembali kepada tempat asalnya karena dia berasal dari sana, enggak mau berpisah dengan asal muasalnya. Ruh itu. Jadi bertentangan antara tubuh dengan ruh. Cuma karena terjebak dengan kontrak gitu. Si ruh ini belum bisa kabur kalau kontraknya belum habis. Kecuali lamun bapak hoyong keluar di heula, usulan kan itu mesti tekan kontrak ya abdi, mataku abah dibere rumah. Allahumma ahyini maka natil hayatu. Kare lain doa bunuh diri ya teteh. Ya Allah hirupkeun abdi lamun hirup abdi sae. Cara maotkeun abdi lamun maot abdi sae.
Tapi kusabab can siap maut yang hirup hor gimana itu para gue setengah ikhlas ya. Nah, ruh itu ke sana tarikannya, jismani itu ke sini. Nah, nanti begitu ruh itu baik ruhul hayat maupun ruh yakdoh itu masuk, maka itu ada yang ketiga, si makhluk aneh ini. Itulah pucunghul bahasa Jermannya. Itulah nafas. Maka manusia itu ada 3 agregat, jismani, ruhani, dan nafsani. Nafsani ini dia menjembatani antara keduanya, meskipun dia lebih cenderung kepada tubuh kita. Itulah nafsani. Nah, karena itu nafsani, ilmu nafas menurut Al-Quran, karena makhluk yang ketiga ini berada di 2 tapal batas, dia ada di barzakh, maka dia berpihak kepada tubuh, tapi kadang-kadang berpihak kepada ruh. Tubuh negatif, ruh positif. Karena itu nafas menurut Al-Quran ada positifnya, ada negatifnya. Maka kalau menurut Al-Quran, ruh itu tidak jelek semua. Nafsu itu tegoreng kabeh. Jadi ayah hadeknya antara hade je goreng. Dari mana itu? Dari ayat yang tadi, wa nafsi wa masawaha. Demi jiwa, demi nafas, dan penyempurnaannya. Kalau Al-Quran mengatakan penyempurnaannya, berarti si nafsu ini memang wajib dan butuh untuk disempur. Itulah tugas kita. Jihad kita menyempurnakan si nafsu ini, supaya si ekses-ekses negatifnya bisa ditaklukkan, si singanya itu, supaya dia jadi kendaraan kita untuk sampai kepada yang positif. Inilah hakikat jihad yang sesungguhnya disebutnya jihadun. Apa dorongan nafsu itu? Dorongan nafsu yang baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dorongan nafsu yang buruk disebutnya dorongan al-fujur atau ilham fujur. Ilham fujur ini dorongannya satu saja, mencari bujur. Oh, jelas? Si eta mah karawan kudu ngorosak gubrak kadinya. Tapi di dalilan pada kiai. Jadi beres dikit, katingali bujur deui, bujur deui. Nah, itu dorongan bujur. Tapi ari keur dikir mah leungit kan begitu bentak anger deui. Bahkan oleh Allah diuji itu nanti. Begitu kita dikir, aneh, sing torojol kan gitu bisa jadi. Nanti akan ketemu itu. Kenapa itu bisa begitu? Hati-hati nih dengan dikir ini. Karena dikir itu senjata yang sangat luar biasa. Ada dorongan baik, dorongan kepada kebaikan, disebutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah ilham takwa. Maka nafsu ini sakapeung fujur, sakapeung takwa. Sakapeung fujur, sakapeung takwa. Sakapeung edan, sakapeung eli. Edan, eli. Edan, ngalolobana, edan. Matak hirup nanti edan. Salah riwayat. Awas. Nah, inilah hakikat jihad itu. Jadi jihad itu bagaimana? Wikoyatun nafsi anil ilham fujur ila ilham takwa. Itu Pak. Dan itu sepanjang ayat. Sebelum ruhul hayat dicabut ke Allah, si eta mah ngagolak. Sigmund Freud menemukan itu, disebutnya id. Maka id mah tidak tahu apa-apa, yang penting membelgak gitu. Dan dia butuh untuk dipuaskan. Tapi ternyata tidak puas-puas. Itulah ciri nafsu. Hari tama puas ngagoler, isukan cungkenang deui gitu. Gitu Pak nafsu mah. Hayang naon gitu dah. Ewa benang gitu. Enduk-enduk hayam misalnya. Hayam mah gitu nih ya. Padahal keur kepan bikang, eta ningali bikang mun sejen dibobar iku manehna. Doh lamun tepi ka jauh teu ditewak dikeundeukeun di dinya ku si eta. Maka aya jelema yang nafsu syahwatnya tidak terkendali, itu tidak bisa mengendalikan nafsu adik. Adik itu ayam jago. Di dalam diri kita itu ada nafsu hayawaniyah. Maka tong kaget, da urang teh mulia teh ti dieu ka luhur. Ti dieu ka handap mah hampir sarua ka si eta. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu nafas itu. Di mana tempatnya nafsu? Di satu tempat, di satu wahana
Yang di wahana itu punten. Di situ ada 2 pintu. Pintu luarnya dijaga oleh herder, pintu dalamnya dijaga oleh malaikat. Disitulah nafsu berada. Makanya tempat itu disebut tempat bulak-baliknya nafsu. Disebutnya kolbu. Jadi kolbu disebut kolbu karena suka bolak-balik. Fujur, takwa, fujur, takwa. Halo? Bujur, dikir, tasbih 165, balik dia kan 2, 165. Gitu anggar itu hidup kita. Nah, makanya nanti terhadap ilham fujur dan ilham takwa ini, maka siapakah yang paling beruntung? Kan begitu. Maka jawabannya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itulah kondisi manusia dalam bergulat dengan nafsunya. Pertama ada yang aflaha, yang kedua ada yang dasaha. Aflaha itu apa? Beruntung. Dasaha itu apa? Rugi. Maka manusia itu ada yang pekerjaannya zakkaha. Zakkaha itu adalah menjaga kesucian nafsunya dari rampok tarikan buruknya. Inilah yang disebut dengan manusia yang zakkaha. Pekerjaannya tazkiyah. Maka muncullah teori tazkiyatun nafsi. Apa itu? Tata cara SOP, standar operating procedure, untuk menyucikan nafsu dari tarikan ilham fujurnya, supaya si tarikan ilham fujurnya itu ditaklukkan sehingga mendorong bersama-sama dengan ilham takwa. Itulah tazkiyatun nafsi. Ini teorinya, waduh, Pak Doktor, Pak Profesor mengenal itu di jurusan bimbingan konseling di mana-mana, tapi prakteknya tidak tahu. Kalau tidak belajar toriko itu, makanya toriko itu adalah ilmu praktek, bukan ilmu kajian. Kamu kajian. Jadi kalau ada orang yang mari kita kursus tazkiyatun nafsi, sok Bandungan, teu ijazah toriko mah dodol sia bohong. Apa halnya naon tazkiyatun nafsi kumaha? Wah, jangan harus begini dengan sodako, dengan membaca Quran dan lain-lain. Membaca Quran berlagu, kumaha teu. Oh, itu tazkiyatun nafsi, dan sekelompok manusia ada di situ. Tapi ada lagi sekelompok manusia yang dia membiarkan menjadi budak nafsu. Dulu kita sebut budak nafsu itu pelacur dan lain-lain. Ternyata bukan budak nafsu, itu adalah siapapun yang dia itu mengalami kejatuhan. Kalau menurut ilmu suluk, suluk dari kata salaka. Salaka itu artinya berjalan menuju jalan Tuhan. Salaka ya suluku, sasalakai gitu. Ayo terus gini kadihula. Geus bosen beak guru sabaraha, budak kasih narasa ciri kandeus. Keluar izin narasa lagu deui. Halo. Itu suluk gitu. Nah, jadi ada orang yang dia itu jatuh dari kemuliaan kemanusiaannya. Itulah kelompok yang kedua, disebut kelompok yang dasaha. Dasaha itu mengotori kesucian jiwanya dengan mengikuti kehendak-kehendak tarikan ilham bujur. Sebutnya ilham bujur. Pekerjaannya tadzkiyah. Yang tadi tazkiyah, yang ini tadzkiyah. Jadi apa bentuk pekerjaannya? Tadzkiyatun nafsi. Dia mengotori dirinya dengan apa? Mengikuti kehendak hawa nafsunya. Dan dia tidak sadar bahwa dia sudah diperbudak oleh nafsunya. Dan dia tidak bisa keluar dari situ. Karena setiap detik, setiap jengkal langkah, setiap helaan nafas, setiap detak jantungnya, dia berada di bawah ketiak tarikan-tarikan nafsunya. Ini yang berbahaya. Sedangkan Al-Quran sudah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Terangkum. Al-Quran kalau dibuka di dalam Mu'jamul Mufahras saja misalnya, Allah hanya menggunakan kata aflaha itu dalam 3 kali. Dalam 3 kali. Satu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang kedua, qad aflaha man zakkaha. 2. Dan yang satu lagi, kata aflaha itu dipakai ketika terjadi pertengkaran antara Fir'aun yang memiliki bala tentara ahli sihir dengan Nabi Musa. Dan ternyata Nabi Musa aflaha karena dia berjalan sesuai dengan petunjuk dari
Allah. Maka waspada, kalau hanya 3 berarti ini tidak banyak ilmu ini. Tidak banyak ilmu ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Oh, berarti sholat dan sholatnya yang khusyuk itu bisa aflah. Dan yang aflah ini termasuk yang tazkiyah. Makanya jangan kaget, sholat menjadi alat salah satunya untuk bisa tazkiyatun nafsi. Tapi tungtung ayat sholat, awas, wa aqimis sholata lidzikri. Puncaknya sholat itu zikir. Di khidmah ilmiah kapan saya mengatakan bahwa tungtung sholat zikir. Orang sudah pulang haji, sudah melaksanakan manasik, ternyata ujung-ujungnya disuruh zikir. Maka jangan kaget kalau ulama ahli sufi menyimpulkan bahwa ibadah yang pokok itu zikir, sholat bagian dari zikir. Itu kesimpulan ulama ahli tasawuf. Ayo urang mah sholat asa sagalana. Ayo ahli tasawuf lain, pandu akhirnya sholat li zikri. Faida qadaitu manasikakum fadkurullah. Teres haji oge kudu zikir. Kalau begitu, zikir nu gede. Sholat bagian dari, haji bagian dari, umrah bagian dari. Begitu kesimpulan ulama ahli tasawuf. Eta hebatna zikir, Pak. Kenapa? Karena nanti yang tadzkiyatun nafsi mah teu kudu diuraykeun. Da gede ilmuwan oge urang geus sidem sorangan. Halo? Belegu, aya sakola belegu. Aya fakultas doraka. Aya perguruan tinggi dosa. Nah, jelema teu dikalucuprak wae ka dinya. Halo? Jadi itu kudu dibabatahan sih orang jelema belegu gitu. Nah, berarti yang harus kita pikirkan itu dalam ilmu nafsi supaya kita bisa riyadhatun nafsi, melatih diri menaklukkan nafsu. Berarti yang harus kita perdalam adalah ilmu tazkiyatun nafsi. Dan nafsu itu adanya di kolbu. Itulah yang mengotori kolbu manusia. Inilah yang membuat manusia hina sehina-hinanya. Kalaupun tidak hina, menghinakan diri. Tina ngomong, tina kelakuan. Ya, jika baru kurang nih isi jalan deh ya. Terminal, udah ke SMP, selain anak jelema. Nah anjing. Ini misalnya kemana? Mereka dia anjing sholat kan tak bisa yang kapal anjing sholat di terminal wah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tazkiyatun nafsi itu karena nafas itu tempatnya ada di kolbu. Kolbu itu satu area, yaitu tempat bolak-baliknya si nafsu itu. Berarti harus ada yang bisa membersihkan ini. Di mana? Di kolbu. Apa yang bisa membersihkan kolbu dari tarikan nafsu yang buruk itu? Ya silahkan aja buka seluruh konsep. Hadisnya cuma satu. Likulli syai'in soqolah wa soqolatul qalbi adzikru. Itu diulang-ulang. Segala sesuatu adalah pembersihnya. Pembersih kolbu dari bolak-baliknya. Edan eling, edan eling, edan eling. Tanu edana dibersihkan nanti hanya bisa dengan zikir. Mungkin malikul syai'in soqolah wa soqolatul qalbi asikat. Sikat saja. Ibu nyeri hati di dia, dendam di dia, sikat digosok. Itu bisa. Hanya dikir gitu. Hanya dikir. Hanya karena dikir ini lulucon gitu. Nah, lulucon aja lemah apa bahasa Jermannya lele wodeh ya. Dulurna lele dumbo gitu. Itu saudaranya lalu. Ya manusia yang melalaworakan hatinya gitu Pak. Itu bisa celaka karena yang sampai kepada Allah hati itu deh masalah. Itu yang disebut salat hanya ukur sampai sajadah. Ya, sedekah karena korban, umroh jadi wisata religius. Lalu yang sampai kepada Allah apa? Kolbu. Ai kolbuna dirampok ku si eta Pak. Dan ngerinya si nafsu ini ada di dalam diri kita, lain di luar. Eta. Dan di luar mah tuh gampang Pak. Ya bisa dipereupan. Kecuali nya naon sok lah ayeuna jurig nu teu katingali ku aya kursi sieun. Kecuali jurig nu dilipen teh, sok meja manakib aya.
Eta mah teu mempan bayar kursi ku Allah mah sohan. Kursi wacana minggu ini sadar, mobil Rofim sadar. Namanya aya dina jero hate, gelo si eta. Insyaallah. Ya. Dia ada di dalam diri kita dan areanya adalah qalbu kita. Berarti senjatanya adalah dikir. Itu. Dikirnya yang bagaimana? Oh sudah jelas, kita sudah tahu banget. Tinggal persoalannya, sekarang kita intip. Mana yang tazkiyah, mana yang tadisiyah. Kan senjatanya udah diberitahu dikir. Dikirnya yang berijazah. Dan itu berijazah mah tadi hargaan. Halo? Orangnya bisa nanawan, ijazahan mah gini. Itu pentingnya ijazah apa? Temetu tadi ijazahan mah. Pelet ya kajenting, pelet jaranan goyang. Ya isun sama take. Cining jaranan goyang. Tak goyang randa yang goyang. Wah. Dari jazahan mah temetu menantina YouTube mah. Anggar udah dijazahan. Ai dijazahan mah punten. Kajen teuing babacaan itu bener tapi dijazahan mati, Pak. Ini dongeng buah saya kiai tapi sebel juga eta kiai. Mang. Aya jelema ke kaya edanan, Mbak. Ieu jelema teh punten. Goreng teh patut. Dia kumaha eta hayang kan geulis. Datang ka Mang kiai teh. Mang teh boga dua, hiji mah kiai Ebu, hiji mah kiai Wahabi. Pagawean kan gelut wae sekuring jadi penonton. Karena jadi wasit. Oh, para sia dalil. Tapi tuntung nama anu terakhir oge. Takit. Tah ieu kiai anu ieu didatangan. Mang, aku teh kagiloan ka awewe. Sia cenah geus make pelet naon? Make pelet ieu teu metu sia. Ijazah lah ka aing. Muhun cenah mah. Tapi ulah ditulis naon kalimahna. Ieu mah jalmina nganongeng ka sikuring. Aya keneh mah jalmina oge. Kan istrina geus maot menang melet teh. Melet. Kulit meletna laas gitu. Beureun. Ai pas peletna laas. Nah aing jadi halusinasi kieu. Kalimahna teh kieu, Pak. Ya cenah kuasaan Gusia, tapi kudu katalah mun cenah wa wudu wa ada ka kiai teh. Mata keluarga mah mau jadi kiai, kajian teuing salah. Beberes wudu, ijazahan. Mah cenah mah ijazah tong panjang deui, moal sia. Joki hijau barasa. Tuturkeun aing. Joki hijau barasa. Ke joki gitu puguh rasa. Sakitu mah, sakitu. Eta mah Pak dipuasa, joki hijau barasa. Ke joki gitu puguh rasa. 7 penting. Edan Pak, beunang da sia awewe. Moal ijazahkeun ya moal. Seperti dia, aing kitu mah sok dijazahan aneh. Jadi iya ada mantra, ada yang disebut jam jawokan, ya ada yang disebut apa? Itu nanti ada ilmunya yang disebut dengan atau dibejakeun kan di Raya. Gue saya pokoknya lah, ijazah teh hebatnya gitu. Karena begitu ijazah, sekalipun dia tidak memiliki power, tapi kalau terjadi cantolan, itu koneksitasnya luar biasa. Eta hebatnya ijazah, eta hebatnya mencantolkan diri ke guru gitu. Maka dikir juga begitu. Dan dikir malah obat bari lulucon yang tadi melalaworakan dikir itu. Padahal dikir itu dahsyat. Untung kita sudah tahu itu. Makanya dikir ini sebagai senjata. Senjata apa? Untuk tazkiyatun nafsi nggak ada lagi. Nah makanya ilmu nafsi ini harus kita kuasai gitu ya. Nah nanti ciri yang dikirnya berhasil dan dia tazkiyatun nafsi seperti apa gitu. Dan ciri yang dikirnya tidak berhasil meskipun tepikeun ka dempak bujur, tapi ka sasaraleun bujur, beak tasbe 1000 balik di kanu 2 anu sagede siki jambe aya anu sagede halo tidak untuk di sagede no puyuh aduh soal yang marahi makumullah itu ada ciri-cirinya itu. Nah dikir kita berhasil atau enggak untuk tazkiyatun nafsi tinggal ciri kudu popolotot kabatur da belajar thariqah mah untuk ngaji diri. Lain ngaji denge jeung ngaji tepok. Ngaji tepok enggak sih pesantren
Ngaji denge tina YouTube ya aya. Aya pasantren YouTube ya. Kiai Haji Gugliah. Iya ngaji diri nu hese teh gitu. Kalau menjelma teu ngaji diri, teu apa kana dirina, nu teu apa kana dirina. Teu apa ka pangeranana, kajen teh niru ngarasa pak Allahna. Gitu panjelma. Segala rupa, wah saya mah gimana Allah saja. Menyebut Allah lagi ketika medok. Sieun disebut lain ahli torekat ngomong gitu tapi make tajwid. Wah. Allah ini. Urang mah kumaha Allah we. Urang mah kumaha Allah we. Bae lah nu penting mah nu jelas mah wujudna we. Tapi itu ada orang yang asa Allah banget. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Padahal dia tidak apa. Kenapa? Apa itu karena dirinya. Tidak apa karena jati dirinya. Kajen teuing hadis dalil ngaberebet, kajen teuing torekat mang tahunan, kira-kira geus 10 kameureuna meuning kulila cicing dina torekat. Itu apa karena jati dirina mah fun. Karena toriko itu adalah akhlak. Toriko itu harus berbuah akhlak. Makin bertoriko akhlaknya, baik akhlak terhadap Allah maupun akhlak terhadap manusia akan semakin luar biasa. Karena akhlak didahulukan daripada ilmu, mata tong seraku ilmu. Tinggali ke akhlak, tong seraku lilana toriko. Nah, tinggali akhlak, nanda buah toriko, mau kasih akhlak. Tazkiyatun nafsina berhasil apa enggak? Nah, saya meninggal jam. Ciri yang tidak berhasil apa? Dan ciri yang berhasil apa? 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 Dikumpulin itu dari Tafsir Mahruddin Ar-Razi dari Ibnu Arabi di Futuhatul Makkiyah, ada kitab di rumah dua depa bukan sabara ratus sabarisan di salah seorang guru namanya Biharul Anwar Al-Majlisi. Itu ternyata orang yang dikir torikohnya apapun. Toriko itu kan jalan untuk menuju Allah. Jalan menuju Allah itu sebanyak napas makhluk hidup. Mata pelosok nyalakeun ajaran batur kayak gitu. Sebanyak makhluk hidup, sebanyak napas makhluk hidup, jalan menuju Allah. Makanya kita harus istiqomah, jangan mencela-mencela. Iya, torekat dia mah urang kalah sangsara euy. Aing geus dikir teh. Heueuh kalah rugi. Eta rana sok nyamper eueuh. Sieun kitu ku dikir. Cenah ieu mah cenah. Nuduh kok pas gitu loh. Ya, jadi sebutkan dong. Mana biro? Ini orang yang berhasil dikirnya sebagai senjata yang tazkiyatun nafs. Muncul 3 akhlak. 1 iswah, 2 irfan, yang ketiga taufik. Tilu, Sopi. Islah, Islah, irfan, taufik. Itu berarti dikirna karena awakna, baik ka batur. Yang kedua, yang gagal. Yang gagal itu cirinya 3. 1 al-irwa, 2 al-adol, yang ketiga al-huzlan. Al-igwa, awas, igwa, bukan sok igwa, ya, bukan igwa bakar. Irwa, kedua al-adol mah gampang. Lebih dekat ini si atak adol sih. Waduh, itu ternyata bahasa suluk pak. Bahasa suluk itu si atak adol. Eta atahna komo geus asak si adol itu. Oh, ada geus asak mah jelema moal adol pak. Ada geus dikubur di ruang. Nah, yang ketiga huzlan. Itu pak cirinya yang gagal. Kajian teuing dikirna geus tepi ka buluan gitu. Buluan belut yang jangan orai. Kok aya bahasa seperti itu? Itulah hebatnya bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda itu banyak yang tidak bisa diindonesiakan.
Iya, kayak yang tadi teh, celong giriwil, apa bahasa Indonesia? Saya memancing celong giriwil, di tengah kamu bahasa Indonesia, jum ini tidak ada, jum berangkat tidak ada, get diu itu Pak. Nah, apa itu? Kita sepintas aja. Orang yang dikirnya sebagai senjata itu berhasil, ada ciri. Pertama, apa tadi? Islah itu terjadi perbaikan sisi kehidupannya, terutama akhlaknya. Apa yang diperbaiki? Akwalnya. Akwal, kata-kata la ilaha, ilmunya ilmu la ilaha, pikirnya pikir la ilaha, akhlaknya akhlak la ilaha. Berhasil, terjadi perbaikan di dalam hidupnya. Ajengan ari ekonomi terjadi perbaikan, sabab geus dikir ieu langanan arareuweul. Rana leungit. Nah, hati-hati karena dikir itu kalimat sakti yang bisa meniadakan apapun yang pernah kita pertuhankan. Ai Tuhan teh naon? Ilahi anta maksudi. Nu dipimaksud nu jadi pamutangan urang itu ilah. Bapak pernah minang saraya karena duit? Pernah. Tapi dah kicuk na ieu ge. Boga duit jeung henteu. Nu duitna gede mah. Oh, kicuk na polotok. Henteu. Oh. Eta teu boga duit, asa teu boga naon. Ari Allah dikamanakeun. Berarti kita pernah mempertuhankan duit. Begitu di la ilahnya apa? Duit. La duit, tong kaget. Oh, dari deui. Begitu dikir. Nah, duit areueuh tadina loba jadi hararese. Salah dikir lain, kudu bersyukur sabab urang pernah mangeranan si eta. Gitu. Itu namanya proses tamhis. Tamhis itu penyucian. Apapun yang mengganggu kedekatan kita kepada Allah, apapun menjadi pamuntangan kurang dibersihkan oleh Allah. Wayahna di dinya mah rana nu geus mang taunan oge mangpret. Ngan kayak diganti deui gitu. Kayak kudu bejakeun. Nyimatan tambah ge. Namanya urang geus kasihna rasa teh tagang jadi rugi. Ya. Urang jadi malas wae, urang jadi ieu, urang jadi itu, tong mitna kana dikir, bersyukur. Nah, eta anu ngaganggu kedekatan kita kepada Allah mulai disingkirkan. Tapi Allah berjanji kalau orang yang terus ke Allah mikahabahna, maka Allah itu maha pencemburu, lebih cemburu tinimbang rana nusok dibawa manakib. Astagfirullah. Ayo. Allah cemburu. Lah kita saja karena eta cemburuna luar biasa. Manakib di ongkosan, hujan di tiungan, arek di soledat. Waduh, tapi gendra nyebutnya kayak jiga nanahawan. Karena cek Allah teh bagus ya. Siapa kalangan kan yang gunung itu hampura siap. La mata disebut la itu adalah la makusah. Lam alif itu lam alif makusah yang mengakas. Akas itu menumrak, menyingkirkan. Semuanya disingkirkan dulu. Nah pada saat itu kalau kita tidak segera dengan ilmu, disinilah banyak orang yang salah kaprah tentang torek kecil aing oge. Nah si atubat karena torekatan jadi alif dikir segala geuning eta segala eueuh. Geuning eta segala susah, diem deui. Memeh ka ditu mah, memeh dikir mah sia teh sagala aya dapat sagala eueuh. Waspada kalau tidak dengan ilmu bisa jadi fitnah. Eta singkirkan oleh Allah. Itu Pak. Nah, makanya itu baru membahas tentang apa? Islah, perbaikan. Jadi lamun dengan dikir ternyata pada melalang pret, urang segera tidak ada, jangan menjauh, tapi kita makin mendekat kepada Allah. Karena itu sedang dalam proses tamhis. Waliyumahi sallallahu ladina amanu wa yamhaqul kafirin. Kecuali orang itu kafir dimusnahkan sekaligus oleh Allah. Tapi kalau kita iman, maka itu dibersihkan, Allah mengganti. Itu baru Islam. Dua irfan, makin bijaksana. Maka orang yang dikirnya berhasil, lain makin arogan. Dia mau makin arogan, ngomong
Itu asapang ayeuna. Mun geus asapangna punten jadi iblis. Apa iblis teh ngerasa ana khairam minhu, aku lebih baik dari dia. Aing senior, aing pangnyawana, aing pangjagona Amalia. Batal, Pak. Apa tuh? Nu dibaca tadi no? Dawuh pangarsa Abah Anom? Tanbeh. Oh, tanbeh. Tanbihnya juga batal. Nah, ini jadi ahli tarekat tukang jadi sesebret ke batu. Setan mulai masuk begitu. Aing nyawa juga aing jadi. Aing tukang dikir. Nyawa. Tukang dikirnya cek abah oge. Cek abah, cek maneh. Ini yang harus hati-hati. Makanya saya mulai membuka kitab Talbisul Iblis. Di Hikmah Ilmiah di mana mulai saya buka. Waspada. Ahli Thariqah itu orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ada makhluk yang paling tidak suka. Saha si Eta. Iya apa? Maka setan dan yang menggodanya juga setan ahli zikir, setan ahli Thariqah. Waspada. Kenapa? Kontrolnya yang tadi. Dia akan irfan, makin bijaksana. Udah malain kakalang belah canggeng tak tuh lumpang dijaring ke bebek. Disangka gagah tuh visual. Aing sebenarnya. Nah, makanya saya emang ngeri, Pak. Kadang-kadang mau pakai baju itu yang dari Pangerasa Abang hijau, aduh miris, Pak. Jadi itu mah pupuri kilang, makanya saya mah pernah diusir, Pak, di Sinaras. Mau kemana? Tadi ke Pangerasa Abang. Tuh mana, kalau itu. Oh, sumur. Iya, kenapa? Karena kita itu kadang-kadang tidak bijak. Rek hormat kajal maningali lada depan ada benar keur beungeun sopak awak lat rupa. Tak sasalaman ge kitu neng ge. Yo. Pai urang teh suntangan ka manehna di jero teh goruwek. Situ suntangan ka aing. Mata kieu-kieu euy sapa itu. Punten gitu ahli Thariqah itu justru dia makin irfan. Iya maka karena jadi ahli Thariqah karena merasa senior, merasa paling amaliyahna kabeh dicarekan. Kerja manu kakara asup, boro-boro tertarik. Nu aya teh naon? Kateungeuh mamaras, gitu leh. Terang mamaras. Anu mama eta. Nu 2,5 orang. Kakara seuri. Kateungeuh mama rasa ibarat kateungeuh orang Pak ceprete tuh kakara jelema rek nongol kadinya geus dibangunkan pugu atuh punten fabima rahmatin tawhid talahum walau kunta faddan golid law qalbilan fatu min hauli. Jangan begitulah, justru kudu dituntun dituyun baca ka dituna tangbe. Nah kenaon atuh tangbe? Ini jadi ahli tarekat malah jadi sombong, malah jadi arogan, ngomongnya sudah tidak terkendali. Sombong sekali perilakunya, asa aing paneh. Awas Talbisul Iblis. Kenapa? Irfan. Makanya punten tanbeh itu ukuran eta we ukur. Kajian teh geus lila senior dina tarekat mah teu heula. Kadang-kadang orang yang ditalkin oleh kita, dia yang pertama kali usul kepada Allah. Rahasia Allah, Pak. Jelas? Apalagi taufik. Taufik itu makin sedikit-sedikit mendekatkan diri kepada kriteria ajaran. Terus sampai pas dengan ajaran yang diajarkan dan disuri tauladani oleh guru mursyid. Tapi geus kitu ulah asapang mursyidna, asapang abahna. Wah, segala-gala. Hati-hati. Kenapa? Ada wae Pak di seluruh tarekat. Saya penelitian Thariqah itu punten Pak, teh puluhan, teh ratusan. Selalu ada yang seperti itu, ujungnya tetap seluruh khotimah. Kenapa? Irfan. Harus lebih bijak justru kita. Urang anu kitu nu kieu ge punten pangarsa Abang. Budak leutik ge dicium atuh ku Abang. Ai urang mah teh balik ningali jangkot heula, jangkotan teh. Ieu tarangna hidungna. Masyaallah. Ya Rabbana ya Karim. Inilah ilmu nafsi yang baru kita bedah, baru sampai ciri orang yang dikirnya berhasil sebagai senjata. Nah, maka cirinya ada 3. Yang gagal seperti apa? Enggak deui we. Atau jawab salah. Karena itu hati-hati ya, dikir itu sebagai senjata. Kalau senjata, dia pisau bermata ganda.
Bermata ganda, Kang ganda ini. Daya, syukur. Bermata ganda teh dikir itu sebagai senjata. Di satu sisi dia bisa menelanjangi orang lain, karena nggak jadi ahli dikir, kau ukur sok jelema teh. Kau ukur si eta ngaji hukum sia kelakuan mah juga kitu teh nyaho sia jerona. Aing mah nyaho jero bisa kau ukur si eta ilmu na mengukur syariat hukum. Jerona mah kosong. Kau ukur Pak. Si eta kieu si eta kitu karena ada muka syafa. Ada mulai disingkatkan oleh Allah akalnya. Maka yang pertama muka syafatul akli, dibuka dulu akalnya. Yang dulu tidak tahu menjadi tahu. Makanya nggak jadi ahli dikir loba lamun geus halus. Dah tungtung nama kan eta. Halo, mentu geus. Itu Pak. Tapi jangan lupa, senjata ini bisa mengorek keluar, tapi bisa senjata makan tuan. Ini yang mengerikan. Dikir itu ternyata membuka aibnya yang ahli dikir itu. Tapi ngeri nanti. Kenapa? Karena ada yang disadari, ada yang tidak. Tapi dikirnya terus, makin senior. Tapi nah kelakuanana, cek orang anu muka siapa? Nah sih jadi kieu. Bisa jadi. Karena itu membongkar aibnya sendiri. Nah, Allah satarul wiyu. Nah disinilah hebatnya guru. Karena itu guru mursyid itu adalah memiliki sifat ghafarun satarun. Mantap. Temenan pakai topeng ya hareupeun mursyid. Kajian teh urang hareupeun mursyid meneko ke jegangnya. Di tukang mah ternyata belegu. Mursyid berapa hal? Kajian teh urang wah tukang dalil naon segala rupa. Mursyid berapa hal? Karena senjata yang dipegang itu menelanjangi dirinya juga. Tapi ngeri yang bersangkutan tidak menyadari bahwa itu sudah ta'adol. Apa itu ta'adol? Yang kewem tadi itu. Ada yang begitu harus ada buat contoh. Makanya hati-hati pegang senjata itu. Siapa tahu dia membuka aib Anda. Apa? Cuma mursyid itu ghafarun satarun, lautan pangampura jeung lautan sok nutupan oratna. Matak di poeun pangresa abah mah sae. Abdi teh tukang mabok. Sae. Abdi hoyong salat. Sae. KBE dikitukeun teh kakala ngajakeun. Allah. Nah, makanya nanti dengan senjata dikir ini ada yang di istiqra, ada yang di istihza. Istiqra mah dimuliakan, ngan ukuran mulia. Kadang-kadang mulia di Allah, mulia di jelema. Iya aya jelema anu dimuliakan ku jelema, bahkan pada dikasih sirik, tapi di mata Allah dimuliakan. Kan ada ahli suluk itu yang di bumi itu tidak terkenal, tapi ahli langit apal kabeh. Mata cing hati-hati berhadapan dengan orang suluk. Saya sering gitu ya merasa aduh ya di tengah-tengah ini banyak wali mastur mah nyumput terang nanti hidup buuk nage awal ya berat buuk jabri sampai nanti bro kadang-kadang ngali dikir saya mudah harga ngali ternyata wali mastur bisa jadi makanya ulah salah pilih ulah dipilih kan jelema rek hormat teh nu kitu nu kieu ahli suluk mah kitu. Nah, siapa tahu Anda tidak kasyaf. Ternyata itu wali mastur. Halo? Itu Pak. Itu istiqomah dimuliakan oleh Allah. Ya mudah-mudahan dengan karomah abah kita mah dimuliakan di langit, dimuliakan di bumi. Amin. Tapi ayat istihza. Istihza itu juga mulia di hadapan jelema. Ternyata disungkun oleh Allah. Yang dengan itu kehinaannya terlihat. Ma'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.